Baik, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Lihat, besaran dan satuan. Nah, jadi di topik ini kita akan membahas itu ada tiga besaran, pengertian besaran, lalu besaran pokok dan besaran turunan. Di besaran turunan ini nanti saya akan juga jabarkan tentang analisis dimensi. Seperti sebelumnya, kita sudah bahas kan di video-video berikutnya sebelumnya bahwasanya besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran itu kita bagi menjadi atas dua ya. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nanti akan kita bahas untuk besaran turunan. Pertama kita bahas dulu besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Gitu ya. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi para ahli pada zaman dahulu itu menetapkan sebuah besaran yang bisa diterima di mana saja gitu. Oke, apa maksudnya bisa diterima di mana saja? Kalau dulu kan melakukan pengukuran itu kita masih bingung nih. Kalau misalnya saya butuh meja panjang 2 kaki. 2 kakinya siapa? Apakah 2 kakinya di Indonesia sama dengan 2 kakinya di Amerika? Belum ukuran yang lain gitu ya. Jadi para ahli-ahli dulu menetapkanlah ada 7 besaran pokok gitu ya. Ada 7 besaran pokok dalam fisika. Apa saja itu tuh yang 7 itu? Nah ini dia. Kalau untuk mengingat yang 7 ini, saya selalu sering bilangnya begini. Oke, 7 besaran pokok itu adalah waktu Johnny mencari pedangnya si Ali. Ini ya, Ali arus listrik. Oke, Ali. Oke, arus listrik ikut-ikutan. Nah untuk satuannya sendiri saya selalu bilang begini. Si Johnny mau, ku mau, kami amat senang gitu ya. Si Johnny mau, ku mau, kami amat senang. S itu adalah sekon, mol, kilogram, meter, Kelvin, ampere dan kandela. Nah, sengaja saya tempelkan di sini itu untuk mempermudah kita untuk mengingat analisis dimensi. Jadi ketiga ini saya mengingatnya dengan cerita bersambung. Waktu Johnny mencari pedangnya, si Ali ikut-ikutan. Si Johnny mau, ku mau, si Johnny mau, ku mau, kami amat senang. Nah ini ceritanya adalah Tante Nina mau lakukan. T itu jam 3 pagi. Ini adalah dibacanya T. Iya. T. Oke. Ta ya. Jangan berhenti hanya di T gitu ya. Jangan hanya berhenti di T. T itu jam 3 pagi. Jadi ceritanya bersambung. Waktu Johnny mencari pedangnya, si Ali ikut-ikutan, si Johnny mau, ku mau, kami amat senang. Tetapi Tante Nina mau lakukan T itu jam 3 pagi. Ngapain ya cari pedang? Oke, nggak usah dibahas. Kita lanjut. Baik, nah sekarang kita bahas tentang besaran turunan ya. Besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi dari yang 7 tadi, 7 besaran pokok itu, nah diturunkanlah besaran-besaran yang lain. Contohnya, ya langsung saja kita analisis begini. Contohnya itu luas. Luas itu, ya sebagaimana kita tahu, luas itu diambil dari panjang kali, iya, panjang kali lebar contohnya ya. Panjang kali lebar atau panjang kali lebar. Panjang dan lebar itu kan sebenarnya sama ya. Panjang dan lebar itu sebenarnya sama. Berarti luas itu diturunkan dari besaran panjang dikali besaran panjang. Sehingga satuannya adalah meter kali meter menjadi meter pangkat 2 gitu. Nah, sekarang berarti dari sini kamu bisa tahu massa jenis, kecepatan, percepatan gitu ya. Kecepatan panjang dibagi waktu. Kecepatan dibagi waktu. Kalau kecepatan ini dianalisa lagi, berarti percepatan itu diturunkan dari besaran ini meter. Meter ini dari mana? Panjang. Sekon ini dari mana? Waktu. Berarti percepatan itu diturunkan dari panjang dan waktu. Kira-kira gitu dia. Berarti percepatan adalah besaran yang diturunkan dari panjang dan waktu. Oke, baik. Kita lanjut ke analisis dimensi.
Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran pokok, gitu ya. Jadi kalau kita bahas tentang dimensi, ini kita bahas tentang dimensi, berarti itu adalah kita mau membahas bagaimana cara besaran itu tersusun dari besaran pokok. Nih, jadi kan kita tahu kecepatan itu diturunkan dari panjang dan waktu. Nah, sekarang dengan analisis dimensi kita bisa tahu bagaimana bentuk susunan dari satu besaran itu. Oke, kalau kamu tadi lihat di slide sebelum-sebelumnya, itu ada penulisan dimensi itu harus dalam kotak ya. Waktu itu ya dimensinya adalah tenable G. Terus dia tenable G ini harus di gimana? Ya harus dikotakin gitu ya. Harus diberi kotak. Jadi ini dia. Baik. Fungsi dari dimensi juga bisa untuk membuktikan ya, membuktikan apakah sebuah persamaan itu berhubungan. Oke. Jadi untuk membuktikan apakah sebuah persamaan itu bisa berhubungan atau enggak. Baik, langsung saja kita mainkan di contoh soal. Energi kinetik dinyatakan oleh persamaan ini. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, EK dimensi dari energi kinetik sendiri itu apa? Yang ditanyanya adalah apakah dimensi dari EK gitu ya. Baik, untuk menjawab ini langkah-langkah yang kita butuhkan apa itu? Satu, tentukan dulu rumusnya. Rumusnya kebetulan dalam persamaan ini sudah ada nih. EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. Yang kedua, setelah tahu kita satuannya, setelah kita tahu rumusnya, apa yang langkah kedua? Tentukan, ubah menjadi satuan. Baik, langsung coba saya ulangi, tuliskan di sini. EK gitu ya. EK itu tadi persamaannya adalah setengah m v kuadrat. Oke. Nah, langkah kedua adalah mengubah satuan. Setengah, ada nggak satuan setengah? Oh, nggak ada. Karena setengah itu merupakan konstanta. Berarti bagaimana dengan ini? M. M itu apa? Massa. Massa itu satuannya apa? Kilogram. Oke ya. Massa itu satuannya kilogram. Lalu V. V itu apa? V itu adalah kecepatan. Kecepatan tadi sudah disinggung. Kecepatan itu turunan dari panjang dan waktu, yaitu meter per sekon. Karena di sini kuadrat, maka nggak berdosa kalau ini juga harus kita kuadratkan, gitu ya. Kuadratkan. Baik, berarti penulisannya boleh kita tuliskan di sini kilogram meter pangkat 2 lalu dikali. Ini ya, sekon dikuadratkan jadi sekon pangkat 2. Cuman karena dia berarti nggak berdosa kalau kita tuliskan pangkat minus 2. Oke. Berarti satuan dari energi kinetik itu adalah kilogram meter kuadrat sekon minus 2. Nah, langkah ketiganya apa? Langkah ketiganya kita tentukan dimensi. Berarti dari sini dimensi dari kilogram meter kuadrat sekon pangkat minus 2 itu apa? Kilogram. Dimensinya adalah, jangan lupa kita kotakin dulu ya. Kilogram dimensinya adalah M. Lalu meter dimensinya adalah L. Dan sekon dimensinya adalah T. Nah, sekarang di sini ditulisnya pangkat 2, maka di sini juga harus pangkat 2. Di sini pangkat minus 2, maka di sini juga harus pangkat minus 2. Lalu kita kurung kotaknya. Baik, berarti dari sini dapatlah bahwasanya dimensi dari dimensi dari energi kinetik itu adalah L kuadrat T pangkat minus 2. Berarti dari sini jawabannya adalah ini ya. Saya rasa ini dia, pas D. Harapan saya anak-anak sekalian dapat paham ya, siswa-siswa kami dapat paham dengan pembelajaran ini karena pembelajaran ini sangat mudah sekali. Gitu ya. Baik. Contoh soal yang kedua. Ini dibalik nih soalnya nih. Ya.
Soalnya ini dibalik nih. Besaran yang dimensinya adalah ini. MLT minus 2 adalah apa? Besaran apa? Gitu. Oke, baik. Bagaimana dengan langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya kita balik aja. Kalau tadi langkahnya adalah rumus, ya yang ini pertama dimensi, lalu yang kedua ubah satuan, lalu yang ketiga tentukan rumusnya. Dari rumusnya maka kita tahu besaran apakah dia, gitu ya. Baik, langsung saja. Dimensinya adalah ini ya, M L lalu T pangkat minus 2. Oke. Nah, lalu yang kedua kita harus mengubah satuan M. M itu satuannya apa? Iya, satuannya adalah kilogram. Oke, kilogram. L. L itu apa? Panjang. Panjang satuannya adalah meter. Oke. Lalu T. T itu adalah waktu. Waktu itu adalah sekon. Karena di sini minus 2, ingat seperti yang tadi, maka di sini juga harus minus 2. Nah, kalau ini boleh kita balik ya. Berarti satuannya adalah kilogram meter per sekon pangkat 2. Oke. Sekon pangkat 2. Berarti kilogram meter per sekon pangkat 2. Nah, dan sekarang dari analisa dimensi ini, MLT pangkat minus 2 ini, dapatlah satuannya adalah kilogram meter sekon minus 2. Ya. Nah, sekarang kita mau merubah nih. Oke, kita merubah ke dalam bentuk simbol persamaan. Baik, untuk merubah simbol persamaan, langsung saja kilogram. Oke, kilogram itu, ya lambangnya tadi apa? Lambangnya adalah M. Massa. Oke. Lalu meter per sekon pangkat 2. Meter itu adalah meter itu adalah panjang atau jarak, gitu kan? Panjang atau jarak. Boleh. Per sekon pangkat 2 berarti waktu pangkat 2. Waktu pangkat 2. Jarak per waktu pangkat 2 itu apa? Nah, ini boleh dituliskan sama dengan percepatan. Berarti dari sini dapatlah besarannya adalah percepatan. Nah, sekarang sudah dapat nih. Bahwasanya besaran ini dihasilkan dari massa dikali percepatan. M dikali A. Nah, kalau didapat M dikali A, maka kamu pasti tahu bahwasanya M dikali A itu adalah persamaan dari gaya. Oke. Baik. Jadi, harapan saya kamu sudah dapat memahami ya. Kamu sudah dapat memahami bahwasanya untuk membahas tentang dimensi ini sangat mudah.